Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pembuluh darah Anda dirancang untuk membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, lalu membawa darah yang mengandung karbon dioksida tersebut kembali menuju jantung. Normalnya proses ini akan berjalan lancar, tetapi terkadang bisa terjadi penyumbatan akibat pembekuan darah. Pembekuan darah atau yang kita kenal dengan istilah darah kental ini memang tak banyak kita ketahui, bahkan cenderung banyak disepelekan. Sindrom darah kental ini muncul akibat dari kekentalan darah yang berlebihan. Jika darah terlalu kental, maka akan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar mengalir ke seluruh tubuh, membuat pasokan oksigen ke seluruh tubuh pun menjadi terhambat. Bahkan darah yang kental cenderung mengalir lambat. Ini juga bisa sebabkan risiko pengendapan semakin besar yang membuat terjadinya gumpalan-gumpalan yang terbentuk di dalam darah. Darah kental dapat mengganggu pasokan darah ke organ jantung, yang dapat menjadi pemicu terjadinya serangan jantung. Bagaimana jelasnya mengenai bahaya darah kental bagi jantung Anda? Saksikan ulasan lengkapnya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tantri sehat? Sehat kan Ronald? Sehat dong. Saya tuh senang pemirsa ya, dulu saya membawakan acara Go Healthy ini sendirian, sepi rasanya. Tapi sekarang nggak sepi lagi karena saya ditemani oleh sahabat kental saya, Tantri. Sahabat boleh kental, tapi darah jangan dong. Berbahaya itu. Coba bayangin kalau misalnya darah kita kental, sementara organ tubuh kita harus dialiri dengan darah. Ya. Pembuluh darah yang kena darah yang kental tersumbat, misalnya ke area jantung, terus jadinya apa Kang? Serangan jantung dong. Serangan jantung kadang-kadang mendadak, tapi ternyata sebetulnya ada investasi keburukan yang terjadi. Yang menyebabkan darah kita kental itu tidak tiba-tiba, tapi panjang tuh ceritanya ya. Jadi hari ini Go Healthy akan membahas mengenai darah kental yang bisa memicu serangan jantung. Bersama kami ada Bang Faidon. Hai Bang, apa kabar? Hai Bang. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri. Semoga kalau nonton acaranya terinspirasi dan bisa lebih sehat lagi. Betul sekali. Gimana? Iya, tentang darah kental bisa memicu serangan jantung. Setuju dong? Setuju. Jadi kalau misalnya kita mengalami darah kental, mungkin saya kasih ilustrasi lebih gampang kali ya. Jadi ilustrasi gini, kalau darah kental itu banyak isinya di dalam pembuluh darah itu banyak komponen-komponen, mungkin seperti jalanan macet. Isinya penuh, penuh banget gitu, kental kan. Jadi komponen-komponennya penuh. Jadi satu saat mudah terjadi. Nah, kalau lagi stuck itu jadi penyumbatan. Saya mau ngasih ilustrasinya, ini supaya ngerti, maksudnya ini ilustrasi jalan raya. Sekarang kalau dalam bentuk pembuluh darahnya sendiri seperti apa, ini saya mau kasih ilustrasi seperti satu pembuluh darah seperti ini. Jadi kita bagi dua, nah seandainya pembuluh darah kita bersih ya, ininya bersih, maka kalau misalnya kita ada darah kita mengalir seperti ini modelnya, Lancar. lancar kan? Darah melewati pembuluh darah dengan lancar. Itu dia. Artinya semua organ tubuh akan terdarahi. Iya, jadi Asupan oksigen semuanya dan nutrisi tidak lancar. terganggu. Nah, Ya. ketika nanti misalnya darah kita menjadi kental karena gula, karena goreng, karena gas rokok. Jadi semua spaghetti semua nih, gula, goreng, gas rokok. Ya. Wow. Jadi kalau kita merokok itu nanti menyebabkan kekurangan oksigen tubuh kita. Ketika kekurangan oksigen, tubuh kita memproduksi sel darah lebih banyak. Ya, sehingga nanti mungkin ketambahan sama kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, kemudian trigliserida yang tinggi. Jadi darahnya mungkin ilustrasinya kental seperti ini. Karena pola hidup ya. Ya, jadi ketika darahnya kental segini, awalnya tadinya nggak apa-apa nih. Tadi kan lancar tadi ya. Lancar ya. Nah, ini darah udah agak kental. Nah, ini kan lebih jalannya lebih lambat. lambat. Ya, kalau darahnya kental, jalannya lebih lambat. Karena banyak penumpangnya itu loh. Karena banyak penumpang. Si ramai, gulanya, gitu si kan. kolesterolnya. Gorengan tadi segala Inilah macam. ilustrasi yang saya bilang dari jalannya lambat. Nah, kalau jalan lambat gini artinya apa? Artinya nanti bisa menyebabkan risiko terjadinya penyumbatan karena lambat kan dia. Oh iya. Nah, kalau terjadinya penyumbatan pembuluh darah seperti ini, nah misalnya ketambahan jalannya lambat nih. Udah darahnya kental. Pembuluh darahnya banyak hambatan. Ya, udah lambat, ada hambatan, nanti lama-lama bikin terbentuk sendiri nih, makin banyak pembentukan. Tapi ini masih ininya. beruntung ya Bang Faidon, masih bisa lewat Masih ya? bisa lewat. Nah, tapi satu saat kalau misalnya sudah ternyata nanti jadi ada sumbatan tambahan, nah seperti ini nih, misalnya ada kolesterol masuk, set menyumbat. Nah, saya kasih lihat ilustrasi. Nah, gitu ya. Nah, kita sekarang kasih lagi nih darah kental ini. Kita kasih ini hanya Ya, contoh mampet. ilustrasi, Ya ya bisa kan? lewat lah. Mampet deh. Lihat tuh, jadinya kan bisa kelihatan Kang Ronald tuh. Iya, itu darahnya langsung. Ya, nggak bisa jalan. Menggumpal di satu tempat. Ya ini kan cuma setengah nih. Artinya kalau misalnya ini setengah, kalau semuanya ketutupan ya, kan berarti kan terblokir semua. Betul. Oke.
Nah, apa artinya kalau terjadi blokiran seperti ini? Kalau misalnya terjadi blokirnya di leher atau di kepala, bisa bikin stroke. Kalau di jantung, bisa bikin serangan jantung. Kalau misalnya di ginjal, bisa bikin gagal ginjal. Yang pria-pria, stamina seksualnya akan berkurang. Jadi solusinya apa? Solusinya jangan sampai darah kita kental. Yang beresiko siapa aja sih Bang? Yang beresiko darahnya bisa kental. Oke, jadi yang berisiko darahnya kental, orang-orang yang punya faktor keturunan. Kemudian yang memiliki kebiasaan hidup yang kurang sehat. Nah, tadi contohnya saya udah kasih sharing itu merokok, baik merokok aktif atau pasif. Kemudian siapa lagi? Orang yang dasarnya punya penyakit kronis, misalnya diabetes, hipertensi. Nah, ini dia, Kang Ronald, Mbak Tantri, kenapa kita pengen banget orang itu yang diabetes, hipertensi itu kalau bisa lebih sehat secara alami. Kenapa? Karena mereka ini sekarang, kita tahu ya, sekarang lagi pandeminya COVID, ini komorbidnya COVID. Jadi kalau orang udah kena diabetes atau kena hipertensi, pada saatnya kena COVID, badannya susah bertahan. Dan katanya itu yang tertinggi ya? Iya, nah makanya kita ingin Anda belajar bukan hanya darah kental, tapi penyebabnya apa nih? Ya, faktor risiko bikin darah kental apaan tadi? Diabetes, hipertensi. Yuk sama-sama kita belajarin gimana caranya supaya kita nggak perlu diabetes, kita nggak perlu hipertensi. Nah, kemudian apalagi konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang memang meningkatkan kekentalan darah. Jadi ini adalah siapa aja yang berisiko. Kalau memang pemirsa Anda adalah yang berisiko, artinya apa? Kita harus mengambil tindakan untuk hidup sehat. Mulai belajar untuk mengkonsumsi karbohidrat yang sehat. Dan khusus untuk bicara darah kental, saya mau sharing ada satu yang saya sebut rempah-rempah ajaib. Ya. Ini bagus buat darah Bang. Kunyit ini punya kemampuan membantu untuk memperbaiki jaringan rusak. Jadi kalau misalnya ada yang kena stroke, saudara kita atau apa, dengan bantuan kunyit dia bisa membantu memulihkan jaringan otak. Kunyit yang sama membantu meningkatkan kekebalan kita terhadap COVID. Kunyit yang sama membantu mengencerkan darah kita. Kunyit yang sama membantu memulihkan pankreas untuk orang yang diabetes. Dan kalau Anda beli di pasar, jangan sebut nama saya. Kenapa Bang? Sebab nggak ada diskonnya, percuma. Tapi menarik ketika tadi Bang Faidon bilang ini salah satu, berarti ada yang lain dong? Ada yang lain pasti Masih ada kan ada. Bang. Nah, penasaran kira-kira tumbuhan apa? Tadi kan kunyit mudah dicari. Ini pasti yang berikutnya pun nggak terlalu susah buat dicari ya. Kira-kira apa yang bisa dipakai sama kita untuk mengurangi resiko gara-gara darah kental? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Cara yang tepat bagaimana sih untuk menjaga darah kita supaya tidak kental? Ya. Karena kalau darahnya nggak kental, darahnya sehat, pembuluh darahnya juga bagus, aliran darah bisa lebih optimal untuk kemudian bisa mendarahi organ-organ tubuh yang penting. Betul sekali, jangan sampai darah kental memicu serangan jantung ya. Tadi Bang Faidon sudah memberitahu salah satu caranya adalah, mungkin ada di dapur Anda dan saya yakin ada. Di setiap dapur orang Indonesia pasti ada yang namanya kunyit. Tuh, kunyit ternyata manfaatnya Bang, nggak nyangka ya. Dahsyat sekali, luar biasa. Masih mau tahu yang lain nggak? Oh iya Mau dong. lah, Bang. Tips lainnya nih pemirsa dari Bang Faidon, bagaimana caranya supaya darah kita dalam kondisi terbaik alias tidak kental. Yang berikut adalah yang kita sebut dengan bawang putih. Nah, bawang putih ini punya kemampuan antibiotik dan antiviral alami dan dapat mencegah terbentuknya gumpalan darah. Jadi bukan hanya membantu pengenceran darah, dia juga anti kolesterol natural. Wow. Kemudian antivirus natural, nah lagi-lagi ngomong virus nih, antivirus natural, antibakteri natural, antibiotik natural. Kunyit ada, bawang putih ada, apa lagi Bang Faidon? Oke, yang berikut adalah jahe. Jahe? Ya. Jahe. Jahe ini dulu terkenal sebagai pengencer darah alami, natural blood thinner. Ya, jadi dia bisa compete atau bersaing dengan obat yang namanya aspirin, Oh ya? tanpa efek samping dari aspirin. Ya, artinya mungkin tidak sekuat aspirin, tapi punya kemampuan mengencerkan darah. Dan jahe ini juga membantu membuka pembuluh darah secara natural, secara alami. Jadi adalah beberapa pilihan yang bisa Anda kerjakan. Selain dia juga meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap virus dan bakteri, dia juga ternyata membantu kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Oke, apalagi nih Bang yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas darah kita dalam kondisi terbaik alias tidak kental? Nah, makanya kalimat kuncinya adalah investasi. Jadi semua pemirsa yang nonton acara kita sebetulnya sedang berinvestasi nih, berinvestasi ilmu pengetahuan. Nah, nanti kalian tinggal disesuaikan dengan budgetnya. Artinya Anda sudah nonton acara kita, kemudian dapat ilmunya,
kemudian apa? Take action dong. Nah, ke supermarket atau ke pasar. Minimal ke dapur. Ya, beli tuh produk-produknya ya kan. Artinya tadinya nggak pakai ini, malah sekarang jadi pakai. Itu kan investasi dalam skala yang kecil. Kalau memang kepingin yang lebih lanjut, lebih advance, ya mungkin kita harus siapkan perangkat olahraga. Ya, perangkat olahraga misalnya sepatu, apalagi sepeda lagi musim. Tapi untuk membantu kesehatan kita, ya untuk menambah kesehatan kita, salah satu yang saya sarankan untuk berinvestasi adalah namanya teknologi laser. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi yang membantu untuk mencegah, membantu untuk memulihkan pembuluh darah kita dan dampak dari masalah pembuluh darah yang tersumbat, kemudian membantu proses regenerasi dari sel-sel tubuh kita. Nah, teknologi laser ini memang sudah lazim sekali dipakai dalam dunia kedokteran, tapi memang yang kita mau sharing hari ini adalah teknologi laser yang dirancang praktis, yang bisa kita pakai sehari-hari. Portable ya? Portable, kan bukan teknologi laser yang yang gede-gede, tapi memang yang praktis, yang intensitasnya dibuat kecil, ya kita bisa pakai di lengan kita, di tangan kita, atau kita taruh di hidung kita, atau kalau yang buat teknologi laser buat pinggang juga ada itu, ya. Jadi tapi yang kita mau bicarakan untuk darah yang ditaruh di lengan. Nah, ini apa yang dilakukan sama teknologi laser ini adalah dia membantu kesehatan darah kita dan pembuluh darah kita. Kalau darah kita kental, jadi sel-sel darah gini mudah menggumpal. Ya, jadi menggumpal seperti ini. Nah, kalau menggumpal, bayangin tadi itu mengalir. Seperti tadi saya kasih ilustrasi. Nah, kalau kayak gini menggumpal-gumpal artinya apa? Darah ini tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita secara sempurna. Ya kan? Kemudian bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau udah terjadi penyumbatan pembuluh darah tadi, saya sudah bilang, kalau misalnya di kepala bisa menyebabkan stroke, di jantung bisa bikin serangan jantung, di ginjal bisa bikin gagal ginjal. Nah, di manakah fungsi dari laser tadi? Jadi ketika laser itu, panas dari laser itu sangat spesifik, bisa menembus kulit kita, bisa menembus dalam pembuluh darah, sehingga dia bisa membantu memecah. Nah, gumpalan-gumpalan tadi dipecah dan diurai. Nah, ketika dipecah dan diurai seperti ini, artinya apa? Artinya sel-sel darah bisa masuk sampai ke ujung-ujung yang paling kecil. Itu sebabnya jika kita menggunakan teknologi laser itu secara instan, ya kita bisa merasakan kok badan kita lebih seger, stamina kita bisa lebih panjang. Itu yang masalah kebugarannya, kesegarannya. Tapi yang tidak kita lihat adalah risiko penyumbatannya itu berkurang. Ya, apalagi yang diperbuat sama teknologi laser. Yuk boleh kita sharing lagi gambarnya. Nah, ini nih. Jadi ketika teknologi laser itu kita bisa pakai, kemudian sel-sel darahnya terurai, masuk ke dalam namanya mitokondria sel, disinilah dia membantu memproduksi energi kita. Jadi kita energi level kita naik, stamina kita lebih panjang, dan tentunya dalam aktivitas sehari-hari kita akan lebih berkualitas. Nah, apalagi yang dikerjakan sama teknologi laser, nah dia merangsang produksi namanya nitrik oksid. Nah, ini yang biru-biru nih kayak bola nih, anggaplah namanya molekul nitrik oksida. Dia membantu membuka pembuluh darah. Coba dibuka pembuluh darahnya, melebar sehingga darahnya bisa mengalir lebih lancar. Kalau darah bisa mengalir lebih lancar, walaupun ya masih relatif kental, tapi kalau terbuka kan alirannya lebih bagus. Nah, kemudian dampak dari pengentalan itu kan penggumpalan. Ya, kalau misalnya darahnya masih kental dan darahnya menggumpal. Jadi dengan teknologi laser dia membantu alirannya lebih lancar karena dibuka dan si penggumpalannya dipecah. Sehingga walaupun katakanlah masih kental, ya, penggumpalannya terurai. Jadi bisa berfungsi dengan baik. Nah, tentu tadi kita udah belajar pola hidup sehat. Pola hidup sehat ini akan menjadi lebih sempurna, lebih lengkap ketika teknologi lasernya dipakai, dan atau teknologi laser akan lebih baik kalau pola hidup sehat kita kerjakan bersama-sama secara simultan. Itu. Emang hidup sehat harus diusahakan ya. Betul. Hidup sehat nggak bisa instan juga, memang harus ada effort yang kita lakukan. Tadi kan makanannya boleh dicoba tuh, si kunyit, bawang putih, si jahe, plus gunakan teknologi laser ya Tantri. Makanan, teknologi laser, olahraga, cek kesehatan, ya kan ya? Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk kesehatan. Betul, dan ini sekali lagi pemirsa, teknologi laser yang memang khusus untuk darah ya Bang Faidun ya. Khusus untuk darah. Ya. Jadi untuk memperbaiki kualitas darah, ingat bukan hanya darahnya saja yang diperbaiki, tapi juga pembuluh darah. Pembuluh darahnya. Jadi kita bisa punya, namanya gini, 1 ons pencegahan itu ringan ketimbang 1 ton penyesalan. Wow. Jadi kita nih mau berinvestasi, artinya apa? Kalau orang mau pinter, dia investasi pada buku-buku, pada seminar, ya kan, pada diskusi-diskusi ilmiah, dia akan lebih pintar. Kalau orang pengen lebih kaya,
dia belajar berinvestasi, kursus-kursus marketing, meningkatkan kemampuan penjualan, dia bisa lebih kaya. Kita pengen lebih sehat, kita mau berolahraga, kita mau memilih makanan yang sehat, kita bisa menggunakan teknologi laser untuk investasi kesehatan kita. Harganya nggak seberapa. Beli satu bisa dapat rame-rame kan gitu. Kalau misalnya kita beli handphone satu buat pakai sendiri kan. Tapi kalau teknologi laser kan nggak perlu dipakai dari pagi sampai pagi kan gitu. Dia cuma dipakai maksimal mungkin 1 jam. Kita bisa pakai pilihan waktu 60 menit, 45 menit, setengah jam. Nanti satu rumah misalnya ada 5 orang bisa pakai bergantian. Saya kira itu sangat ekonomis ya. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa bilang murah atau mahal, ekonomis. Oke. Bang Firdaus, terima kasih banyak loh Terima kasih sudah memberikan insight-nya untuk kita. Tapi mungkin pemirsa juga masih penasaran dan pengen tahu lebih banyak. Tadi Bang Firdaus ngomong 60 menit, kemudian ekonomis, kemudian juga nanti bisa loh dipakai bergantian, tenaganya juga bisa lebih kecil, lebih besar. Maksudnya gimana sih? Gitu Tenang pemirsa. Kalau misalnya Anda ingin tahu bagaimana teknologi laser lebih detailnya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy ya. Cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jadi tadi kita udah belajar ya Kang, bagaimana caranya menjaga darah supaya lancar, tidak kental, pembuluh darahnya juga sehat, dan itu juga menjadi penting. Tadi udah dikasih tipsnya dari makanan, tapi juga bagaimana teknologi bisa membantu. Betul, jadi selain kunyit, bawang putih, dan juga jahe, ya, Bang Faidon tadi telah memberikan informasi bahwa ada yang namanya teknologi laser. Ini teknologi laser yang memang khusus untuk darah, untuk memperbaiki kualitas darah dan juga pembuluh darah. Kalau ini sih ada ahli yang ngejelasin nih. Hai Mas Panji. Hai Mas Panji. Halo Mbak Tantri Kang Ronald. Ini kayaknya mukanya sumringah sekali, seger kayaknya ya. Karena menggunakan teknologi laser kan itu bikin energi jadi bertambah. Si gula dan si kolesterol dibakar jadi energi. Luar biasa. Sudah hatam ya. Karena kita juga pakai sebetulnya Mas Panji ya kan? Yes, Ya, betul. dan itulah kenapa kita hadir setiap hari ini pemirsa supaya Anda dan juga keluarga Anda serta masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih sehat lagi. Ya ini kan jadi sekali lagi pemirsa ya jangan bayangkan ini laser yang buat senjata, bukan. Ini memang laser untuk darah karena darah itu kadang kita nggak tahu Nggak kelihatan. sehat atau tidak. Ya kadang kan kalau muka kelihatan nih ya, muka ada kerutan dikasih laser langsung jadi kinclong mukanya. Kalau darah kan kita nggak tahu. Jadi makanya daripada sebelum terjadi sesuatu yang berhubungan sama darah kita yang tidak sehat, ya kita cegah segala sesuatunya dengan menggunakan teknologi laser ya Mas Panji. Iya, karena kalau misalnya tadi Kang Ronald bilang nih, kalau kita bisa melihat darah kita, pembuluh darah kita seperti kita apa. ketakutan loh. Iya, kita bisa ngeri sendiri. Ada banyak apa tadi pendomplengnya di darah. Iya, Bang. Makanya kita perlu lakukan sesuatu untuk membantu aliran darah kita lebih lancar. Tadi ada tips-tips kan, ada secara alami. Tapi ketika ada teknologi yang memang sudah puluhan tahun diteliti dan dapat membantu untuk melancarkan aliran darah kita, membantu kita mencegah serangan jantung, membantu mencegah serangan stroke, ya kenapa tidak kita manfaatkan? Apalagi untuk kita memanfaatkan teknologi laser, ini semudah menggunakan pada pergelangan tangan kita saja. Jadi kita tinggal gunakan 1 hari 2 kali, bisa 15, 30, 45, 60, dan nantinya aliran darah akan menjadi lebih lancar dan membantu mencegah serangan jantung dan juga serangan stroke. Apalagi kalau misalnya bagi para penderita stroke, ini kita akan juga melengkapi dengan intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung kita. Karena di rongga hidung kita ini ada banyak sekali pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil. Sehingga dengan stimulasi laser, ini dapat membantu untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Supaya ya membantu mencegah stroke bagi keluarganya, kemudian bisa membantu proses pemulihan stroke, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Bahkan keluhan-keluhan di area kepala, kayak sakit kepala, migrain, yang terjadi karena aliran darah kurang lancar, bisa dibantu juga proses. Nah mungkin pemirsa ada di antara Anda yang sekarang sedang menjalani treatment medis dari dokter. Silakan lanjutkan karena ini adalah alat kesehatan ya yang baik. Salah satu cirinya adalah tidak bertentangan, tidak bertolak belakang dengan treatment medis. Betul kan Mas Panji? Selain terdaftar resmi di pemerintah tentu saja ya, juga tentu saja bisa digunakan bersamaan dengan pengobatan yang Anda lakukan. Karena kan fungsi dari dokter laser ini membantu melancarkan aliran darah. Itu kata kuncinya, melancarkan aliran darah. Sehingga apa? Kalau Anda konsumsi obat, ya penyerapannya, distribusinya kan jadi lebih optimal. Itulah harapannya sehingga Anda dan juga keluarga Anda bisa menjadi lebih happy nih. Dan ketika Anda memiliki dokter laser,
bukan cuma Anda saja yang bisa merasakan manfaatnya, tapi keluarga Anda juga bisa merasakan manfaatnya. Karena kan penggunaannya 1 hari 2 kali doang. Setelah Anda menggunakan, boleh dong pasangan Anda menggunakan, atau orang tua Anda, atau bahkan anak Anda yang usia remaja juga sudah bisa menggunakan dokter laser ini sebagai langkah pencegahan. Betul, jadi jangan sampai kalau udah sakit aja baru nyoba teknologinya, itu memang bagus. Tapi apalagi kalau pencegahan ketika sedari awal gitu. Betul. Karena ketika kita menggunakan dokter laser dengan aliran darah yang lebih lancar, ini kan bisa membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita juga. Dan dengan aliran darah yang lebih lancar, berarti kan organ kita mendapatkan nutrisi, oksigen yang dibutuhkan, dan membantu fungsi organ tubuh kita ini bisa bekerja lebih optimal. Itu dipakai di kiri supaya lebih dekat ke jantung ya, Mas? Betul sekali, lebih dekat ke area jantung kita. Dan selain itu juga, dia menggunakan 10 titik mata laser yang nantinya akan menstimulasi titik-titik akupunturnya juga. Jadi bisa membantu mengoptimalkan kerja jantung, memberikan ketenangan. Jadi whole package lah dengan kita memiliki dokter laser ini. Kadang-kadang namanya teknologi dipakai berbarengan kan suka gimana ya Mas Panji? Kita kan nggak tahu orang yang pakai. Ya mungkin kitanya apik anak yang kita pinjam. kadang-kadang pakai tiba-tiba jatuh lah misalnya gimana gitu. Nah, kalau itu tenang saja, kami dari Gogomor membantu memberikan ketenangan dengan memberikan garansi spare parts sampai dengan 1 tahun. Dan bahkan kami juga tidak akan mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai komitmen kami untuk membantu Anda dan keluarga Anda menjadi lebih sehat. Bahkan nih, kalau misalnya Anda melakukan pemesanan dokter laser, Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Ada promo nggak nih? Yang minta promo juga banyak kayaknya. Pastinya ada nih, bahkan nih buat Mbak Tantri, Kang Ronald, atau keluarganya, atau bahkan bagi Anda pemirsa di rumah yang menghubungi kami sekarang juga nih ada promo sangat spesial. Nama promonya nih, promo diskon suka-suka. Kok suka-suka Mas Panji? Promo diskon suka-suka maksudnya gimana? Yes, artinya gini, jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang menghubungi dan melakukan pemesanan dokter laser sekarang juga, ini Anda berkesempatan mendapatkan diskon suka-suka. Mau 10%, mau 20%, 50%, atau mau lebih. Boleh milih maksudnya? Jadi makanya langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih mengenai dokter laser dan juga mengenai promo diskon suka-suka. Pemirsa, diskonnya memang suka-suka, tapi nomor telepon yang Anda harus hubungi nggak suka-suka dong. Nggak boleh asal, nomor teleponnya yang ada di layar kaca Anda ya. Termasuk jika Anda punya pertanyaan seputar kesehatan atau ingin bertanya lagi mengenai teknologi laser, ada alamat email ya yang Anda bisa lihat di layar kaca. Itu silakan layangkan pertanyaan Anda melalui alamat email tadi. Nanti akan dijawab pertanyaan Anda itu oleh para praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula Kamal, Mas Boy Kedianugraha, atau Bang Faidon. Ini acaranya adalah Coffee Time. Coffee Time. Jadi kita akan minum kopi sekaligus juga berbincang-bincang seputar kesehatan bersama sahabat kita ya. Ronald ya, ada Shanas Haq dan juga Sogi. Iya, pemirsa, jaga kesehatan terus. Sampai jumpa lagi di Gulati berikutnya. Cara tepat, hidup sehat.